Dejan bagaimana Dejan? Udah. Oh, oke. Berarti Dejan sudah ngerekam Pak. Di cover aja dengan screenshot ya. Oh, oke. Baik Pak. Uh, untuk refleksi pada pagi hari ini yaitu mengenai modul ajar. Untuk presentasinya yang pertama Dejan, kemudian yang kedua saya. Jangan Tiga presentasi. Presentasi. Yang pertama Dejan, yang kedua saya, kemudian yang ketiga dari Bapak Klaus, yang terakhir ada Bapak Simon. Untuk yang pertama dari Bapak Dejan, apakah sudah siap? Ya, saya sudah siap. Baik, untuk presentasinya dipersilakan. Mohon izin Pak, izin off-cam sebentar mau puisi ya. Apakah udah kelihatan? Ya, sudah. Dibesarkan dikit. Iya Pak. Dikit lagi. Ya. Baik. Izinkan saya melanjutkan untuk menjelaskan hasil modul ajar PJOK. Saya mengambil di tingkat SD kelas 3. Untuk materi yang saya bawa hari ini adalah tentang kesehatan pola hidup sehat. Untuk alokasi waktu 3 kali pertemuan dengan waktu 35 menit. Lalu berikutnya untuk materi pokok yaitu pengembangan pola perilaku sehat. Lalu jumlah peserta didik 28. Lalu kompetensi awal, pendidik telah mampu menunjukkan dan memahami dan menceritakan cara menjaga kebersihan lingkungan dalam kurung tempat tidur, rumah, kelas, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Prof. Bisa saya stop dulu ya. Enggak, Pak. Saya minta maaf sambil dicermati yang lain nanti. Ini kompetensi awal ini kan kita yang bikin ke? Ya? Saya rasa kata telah itu dihilangkan. Oh iya. Ini dan itu dikurangi. Memahami dan mana itu? Nah itu. Mana dia? Udah Pak. Mampu menunjukkan dan memahami. Ya. Mestinya mampu menunjukkan, memahami dan menceritakan cara menjaga kebersihan. Dan yang di atas itu hilang ganti dengan koma. Ya. Lalu untuk profil pemuda Pancasila yang mana? Oh, pemuda ya, benar-benar kirain yang di bawah. Ya, terus. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase B adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran cara menjaga kebersihan lingkungan dalam kurung tempat tidur, rumah, kelas, lingkungan sekolah.
Stop dulu, saya tanya. Itu di subjudulnya memang profil pemuda Pancasila. Iya, Oke. menutup sesuai dengan perilaku hidup sehat. Untuk selanjutnya sarana prasarana terdiri dari ruang kelas atau jenisnya, kertas manila, kartu gambar, spidol, lem atau double tape. Untuk target Stop, saya tanya dulu. Kertas manila untuk apa? untuk ini Pak, kayak menempel kita gambar satu kayak gambar rumah, gambar bakteri, gambar pola hijau sehat, nanti Oke, tempel di kertas ya, manila. ya. Silahkan. Untuk target peserta didik yaitu saya pilih peserta didik reguler dalam huruf E dan garing digital. Untuk jumlah peserta didik maksimal 28 peserta didik. Sebentar. Lagi. Saya pengen lihat yang tadi. Enggak yang di atasnya. Stop. Target peserta didik. Kenapa kamu pilih itu? Ya? Kenapa itu yang menjadi target? Halo, cepat sedikit jawabnya. Karena kenapa saya pilih target reguler, karena ya peserta didik di tingkat SD itu sebagian masih ada belum mengerti cara mengetahui pola hidup sehat, Pak. Ya, makanya saya tanya kenapa nomor 1 itu yang dipilih? Apa itu alasannya? Ya, betul ya. Iya. Ya, oke. Silahkan lanjut. Oke. Yang berikutnya ada ketersediaan materi. Yang pertama, pengayaan untuk peserta didik GIBI atau yang pencapai tinggi. Ya atau tidak. Yang Terus kedua, jawabannya? tidak, Pak. Jawabannya Oke. tidak. Yang kedua, alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Ya atau tidak, jawabannya tidak. Dengan catatan, jika memilih ya, maka di dalam pembelajaran disediakan alternatif aktivitas sesuai kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya ada materi, media, dan bahan. Sebentar, saya tanya sekarang. Iya, Pak. Pilihanmu nomor 2, alternatif penjelasan. Kenapa pilih tidak? Alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Kenapa pilihan jawabannya tidak? Kira-kira? Pak Dejan? Paling tidak kan apapun keputusan kita ada alasannya. Apakah pembelajaran ini hanya ditujukan untuk mereka yang sulit memahami konsep atau gimana? Halo? Iya, Pak. Sebenarnya, Pak. Lagi bingung saya, Pak, soalnya, Pak. Kok bingung? Jawaban nggak terlalu susah itu. Begitu juga syarat yang lain nanti.
dalam menentukan itu ada dasar atau landasan yang kuat. Kenapa pilih itu? Tadi saya garis bawahi, apakah pembelajaran yang Anda akan lakukan itu hanya ditujukan kepada peserta didik yang sulit memahami konsep atau keseluruhan? Kan kemungkinan saja yang sulit memahami konsep tidak banyak, kan begitu? Kemungkinan saja. Apakah pembelajaran ini akan diarahkan kepada mereka yang sulit memahami konsep? Di sana tadi jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Ini pembelajaran kan diperuntukkan untuk mereka semua yang ada di kelas itu, kan begitu? Iya. Apa yayanya kok begitu ngambang? Bagaimana calon guru itu? Tidak ada yang namanya di dalam sebuah proses pembelajaran di kelas itu akan menyisihkan mereka yang sudah pinter. Hanya konsentrasi mengajar kepada mereka yang belum pinter saja. Kalau ada keinginan seperti itu, nanti akan ada yang namanya remedi. Kan begitu? Ada yang namanya pengayaan. Remedi pengayaan akan diberikan lagi setelah jam pelajaran yang real. Halo? Yang lain bisa paham maksud saya? Karena Anda juga yang lain nanti akan lewat di fase ini gitu. Ya. Jawabannya sudah benar, tidak. Saya setuju jawabannya. Cuman saya kan pengen tahu kenapa pilih tidak. Gitu. Biar Anda itu paham bahwa dalam sebuah proses pembelajaran kita tidak akan pernah membedakan mereka yang ada di kelas. Ya, yang senang bergerak, yang tidak senang bergerak, yang senang olahraga, yang tidak senang olahraga, yang memiliki kemampuan pemahaman terhadap sebuah konsep yang lambat dan juga yang cepat. Ya, silakan lanjut. Baik, berikutnya ada materi, media, dan bahan pembelajaran. Yang pertama, materi pokok pembelajaran. Materi pembelajaran reguler memahami dan menceritakan konsep pola hidup sehat. Aktivitas pembelajaran pola hidup sehat melalui yang pertama, aktivitas pembelajaran pertama. Oke, lewati terus, jalan pelan-pelan. Ya. Ya. Itu materi ya. Media Pembelajaran. Yang pertama, gambar atau poster tentang perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang sesuai dengan konsep perilaku hidup sehat. Yang kedua, video pembelajaran tentang perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang sesuai dengan konsep perilaku hidup sehat. pastinya ada makanan sehat ya, makanan sehat dan bergizi. Tapi kira-kira kalau sudah makanan bergizi pasti sehat ya? Belum tentu Pak, kalau makanan bergizi dong tapi tidak dibarengi dengan olahraga rasanya kurang Pak. Kita kan nggak ngomongin olahraga, kita hanya ngomongin makanan. Kira-kira makanan bergizi itu sudah pasti sehat? Pasti Pak. Oke. Silahkan. Yang berikutnya ada bahan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama buku pengajar, yang kedua link video, dan yang ketiga adalah lembah kerja yang berisi perintah dan indikator tugas. Lembar kerja apa? Lembar kerja apa? Yang berisi perintah atau indikator tugas. Dan indikator tugas. Lembar kerja apa namanya? Itu kan isi. Student worksheet. Saya tidak minta bahasa Inggrisnya. Lembar kerja apa namanya? Lembar kerja peserta didik ya. Isinya
perintah dan indikator tugas. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada mode pembelajaran yang dari yang saya pilih adalah luring Kenapa hanya luring? karena lebih dekat menjelaskan kepada peserta didik, Pak. Apakah tidak ada nanti barangkali pemilihan media ajarnya melalui penayangan video lewat dikirim lewat apa namanya HP atau apa? Enggak, Pak. Kalau saya rasa kalau luring lebih Enggak, maksud saya bukan luring ya jelas. Ada daring di dalam ya. pembelajarannya nanti akan diarahkan seperti itu. Enggak, Pak. Yakin? Saya yakin, Pak. Yakinnya jangan lemes. Yakin, Pak. Yakin. Ngajar kelas berapa? Kelas 3, Pak. Oke. Untuk pengaturan pembelajaran, untuk pengaturan pendidik dibagi menjadi 4. Yang pertama individu, berpasangan, berkelompok, klasikal. Terus yang berikutnya ada metode, dari diskusi, presentasi, demonstrasi, proyek, dan eksperimen. Sebentar. Itu kan ada buletan-buletan di depan itu masing-masing. Mestinya ada pilihan tuh ya. Logikanya ada pilihan ya? Enggak. Enggak. Dengan buletan yang di depan itu, apa makna buletan yang di depan individu, berpasangan, berkelompok itu? Apakah hanya sekedar penanda atau akan menjadi bagian pilihan? Itu harus diklik. Pilih yang mana? Penanda, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Oke. Terus ada eksplorasi, permainan, drama, simulasi, dan window shopping. Yang berikutnya ada asesmen pembelajaran. Sebentar saya tanya dulu. Yang lain juga boleh jawab ini. Itu tampilannya sudah memang begitu? Dicontoh formatnya? Iya, Pak. Yang lain gimana? Apakah itu buletan itu akan menjadi pilihan? Dari sekian banyak itu yang mana akan dipilih? Kan begitu metode. Yang mana akan Anda pilih untuk Anda terapkan pada saat pembelajaran itu? Masa semua? Coba kembali geser ke atas. Oke, di sini ada pengaturan peserta. Pengaturan pesertanya gimana? Individu, apa berpasangan, apa berkelompok, apa klasikal? Itu loh pilihan itu. Tidak hanya sekedar penanda. Gimana Pak Dejan? Maaf ini agak lama biar kalian paham nanti. Biar nggak main seradak seruduk Kak Karuan nanti. Karena saya kemungkinan akan tanya nanti. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan yang di depan itu hanya sekedar penanda atau pilihan. Gimana? Kalau bagi saya ini penanda, Pak. Yang Penanda. Penanda buletan. Yang lain gimana? Bu Desa, Pak Tarsi, Pak Simon. Kalau saya itu pilihan yang dimana nantinya Contohnya? Misalnya kita mau belajar mengenai materi yang udah dijelaskan sama Pak Deja, nanti setelah itu melakukan pembelajaran. Anggap saja sekarang Bu Desa akan ngajar ini. Pengaturan peserta di dalam proses pembelajaran itu ada pilihan individu, berpasangan, berkelompok, klasikal. Yang mana dipilih? Berkelompok, Pak. Berkelompok, kenapa? Karena nantinya
dalam suatu kelompok itu saya akan memberikan tugas. Oke, berarti dia akan beraktivitas dalam kelompok kan? Oke. Pak Betul. Dejan, karena itu tadi dibilang penanda. Pak Simon gimana? Pak Tarsis gimana? Kalau Bu Desa tadi itu pilihan. Jadi di depan itu, di depan kata-kata itu ada buletan itu harus diklik gitu. Berarti begitu ya Bu Desa ya, karena itu pilihan. Kalau Mungkin seperti itu, Pak. Kalau dari saya langsung tulis kelompok, Pak. Langsung tulis kelompok gitu. Ya. Karena di sana kan pilihan. Gimana mau nulis lagi? Di sana kan sudah ada. Jadi itu sebenarnya pekerjaan gampang. Tinggal diklik aja kalau itu Iya, pilihan. dicentang berkelompok, Pak. Ya, centang berkelompok. Pak Simon gimana? kalau saya sih gimana bilangnya? Kalau saya kayaknya ini penanda, Pak. Penanda. Berarti sama Pak Dejan. Saya tanya, Iya, Pak. Soalnya di bawahnya kan penanda guru. berarti dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan akan pengaturannya ada pengaturan individu, akan ada pengaturan berpasangan, ada pengaturan berkelompok dan ada pengaturan klasikal. Berarti begitu kan? Dan Iya, logikanya yang di depan itu harus diklik semua. Kalau itu hanya sekedar berarti semua dipakai kan gitu di dalam proses pembelajaran. iya, Pak. Gini, Pak. Apa namanya? Di bawahnya itu kan guru dapat mengatur sesuai dengan jumlah. Nah, di sini kan di bawahnya itu kan ada bacaan gitu. Nah, eh, ketika guru mau mengajar ini kan bisa aja milih salah satu, Pak. Tinggal dicentang aja, Pak. Berarti kan kembali memilih. Iya, Pak. Nah, Memilih. ceritanya Benar, itu. memilih, Pak. Kau itu ngebulet kemana-mana, tapi akhirnya ke sana Iya, gitu. iya. Mumet Iya, Pak. otaknya. Dan ya, Pak, ya, Pak. Ya. Kalau logikanya itu hanya penanda, berarti di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dejan nanti, ada saatnya dia menerapkan yang individu, ada berpasangan, ada berkelompok, ada klasikal. Guru dapat, di sini kan guru dapat mengatur sesuai dengan jumlah. Kita gurunya, kita tahu jumlah peserta didik kita berapa. Yang mana kita akan bergunakan. Hah? Gimana Pak Dejan? Ini sederhana kelihatannya, tapi ini akan mengarahkan kita kepada pola sikap, pola gerak, dan perilaku yang kita akan terapkan di dalam sebuah proses pembelajaran. Hah? Gimana? Halo, Pak Dejan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan iya, bukan iya. Saya tidak minta jawaban iya. Harus jawabannya jelas. Gimana? Iya, karena harapan banyak memilih. Saya nggak jelas denger ini. Ngebulet nih suaranya. Iya, karena Ngomongnya itu. teman-teman banyak yang memilih, jadi saya Jangan teman-teman. Bukan masalah teman-teman. Ini kan kembali ke Anda. Kok teman-teman? Ya biarkan mereka. Anda kan juga calon guru yang profesional ini. Bukan ngekor gitu loh. Punya prinsip. Ya, gimana? Ini akan sama dengan metodenya. Masa semua tuh dipakai tuh sekian banyak metode? Metode diskusi, presentasi, demonstrasi, proyek, eksperimen, belum lagi yang di bawahnya. Mestinya itu pilihan ya. Telat mikirnya, ya, gurunya aja telat mikirnya, gimana muridnya mau disuruh mikir cepat. Silahkan ke bawah. Itu pilihan ya. Yang mana kalian akan apakah satu ini dipilih atau dua atau bahkan lebih, silahkan. ya. Yang berikutnya ada asesmen pembelajaran, yaitu menilai capaian tujuan pembelajaran yang ada asesmen individu, berpasangan, dan asesmen kelompok. Jadi saya memilih asesmen individu dan asesmen berpasangan. Jenis asesmen yang pertama ada asesmen pengetahuan. Nah, ini ada kaitannya yang tadi ya.
Yang tadi di atas itu ada kaitannya ini. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Ada saatnya asesmen individu, ada saatnya asesmen berpasangan. Yang berikutnya ada jenis asesmen. Yang pertama pengetahuan, dalam kurung lisan tertulis. Yang berikutnya ada keterampilan, praktik, kinerja. Yang ketiga sikap, mandiri dan gotong royong. Yang keempat adalah portofolio. Kira-kira yang mana dipilih? Saya memilih ke keterampilan. Kenapa? Kenapa keterampilan? Saya ingin bagaimana peserta didik itu dapat praktik. Lihat tujuan di atas. Ya, boleh. Walaupun di sana memahami lewat keterampilan bisa ditunjukkan ya. Ya. Oke. Guru dapat memilih salah satu item, menggabungkan beberapa penilaian yang sesuai. Silakan. Yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui pembelajaran, proyek, dan window shopping dapat memahami dan menceritakan kembali perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta Ini yang bikin siapa tujuan pembelajaran? Pak Dejan sendiri kan? ya. Ya. Yakin minta project sama anak kelas 3? Yakin, Pak. Yakin. Project apa? Seperti apa bentuk projectnya? Proyeknya bagaimana pola perilaku sehat di zaman sekarang. Iya, itu namanya project, itu harus nyata nanti. Seperti apa? Ada window shopping. Window shopping itu seperti apa? Nah, Pak Dejan, window shopping. Peserta didik melalui pembelajaran project dan window shopping. Pak Dejan paham? Pembelajaran window shopping itu seperti apa? Kalau tidak paham jangan dipaksa pakai itu, karena salah satu keberhasilan daripada sebuah proses pembelajaran adalah di dalam pemilihan model atau metode itu adalah sesuai dengan apa yang kita pahami dan bisa kita lakukan. Jangan ikut-ikutan orang yang Anda tidak pahami, ya. Iya. Proyeknya juga begitu, bukan berarti tidak boleh. Proyek seperti apa yang diminta kepada anak kelas 3 SD? Itu harus jelas. Dan ini semua kan ada kaitannya dengan yang di atas tadi. Mudah-mudahan tidak hanya untuk Pak Dejan aja, untuk yang lain juga. Tolong menyesuaikan nanti. Lanjut. Baik, serta memilih makanan bergizi dan seimbang sesuai dengan konsep perilaku hidup sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan Apa itu elemen itu? Pak Dejan, apa itu? Profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong, apa itu elemen itu? komponen, Pak. Komponen, elemen. Ya. Lebih baik kasih pada elemen. Tulisannya elemen apa elemen? Tulisannya elemen, Pak. Oke. Gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai,
Berbagai apa berbagi apa gimana? Berbagi, Pak. Jangan pakai A. Ya, berbagi. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan meregulasi. Koma itu yang dihadapi dan meregulasi diri. Jangan pakai koma lagi. Meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya ada pemahaman bermakna. Peserta didik dapat memanfaatkan pemahaman perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang sesuai dengan konsep perilaku hidup dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di sini dipikirkan, kalau itu tadi proyek ya, di sini peserta didik dapat memanfaatkan pemahaman perlunya proyek seperti apa, ya, betul nggak dia paham? Tolong suruh bawa nanti, kan gitu. Itu proyek sederhana. Tolong suruh dia menunjukkan, ini loh dari sekian gambar yang ada. Terus? Contohnya berolahraga dan istirahat serta makanan bergizi dapat dilakukan setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga Ingat di keterangan tempat sisa. Di rumah, di sekolah, ya. Sehingga menjadi pembiasaan sehari-hari dan menjadi pola hidup sehat. Yang berikutnya ada pernyataan pemantik. Apa tujuan pernyataan pemantik itu? Untuk apa? Ada pertanyaan pemantik. Kira-kira tidak hanya untuk Pak Dejan aja, untuk yang lain juga. Apa pentingnya kita memunculkan pertanyaan pemantik? Untuk menggali kembali. Iya, mengeksplor, ya. Apa yang digali? Materi. Maksudnya? Dia menggali kembali hal yang sudah dipelajari. Pemahaman terhadap apa yang terkait Sudah dengan materi yang akan kita berikan, dengan begitu, ya. Dan sudah dipelajari, ada kaitannya dengan materi yang kita akan ajarkan. Mengapa peserta didik perlu memahami? Jangan begitu. Ya. Apakah anak-anak tahu, pernah merasakan, pernah melihat gitu barangkali ya. Apa itu makanan sehat dan bergizi? Contohnya begitu kan, namanya pertanyaan. Mengapa peserta didik perlu terlalu tinggi untuk anak kelas 3 SD? Ya, bentuk pertanyaan yang sederhana, yang gampang dipahami oleh mereka anak kelas 3 SD. Manfaat apa saja yang diperoleh setelah memahami, itu kelas tinggi, itu pertanyaannya berat bagi dia. Ya Pak Dejan, begitu juga yang lain nanti menyesuaikan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan tingkatan sekolah dan tingkatan kelasnya. Jadi bentuk pertanyaan pemantiknya lebih disederhanakan. Lanjut. Yang berikutnya ada prosedur kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada persiapan mengajar. Hal ini harus dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca kembali modul ajar yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Yang kedua, Dan apakah perlu ada lagi kata guru sebelumnya? Aslinya enggak, Pak. Mestinya langsung saja membaca kembali modul ajar yang telah dipersiapkan.
Yang kedua, membaca kembali buku-buku sumber yang berkaitan dengan konsep pola hidup sehat, dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Untuk menyiapkan alat pembelajaran, diantaranya yang pertama ruang kelas atau sejenisnya, yang kedua kertas manila, ketiga kartu gambar, kompas spidol, kelima lem atau double tape. Yang kedua kegiatan Sebentar saya tanya, apakah yang kelima itu merupakan alat pembelajaran? enggak sih Pak, Yakin nggak? soalnya kan Kenapa kalau itu enggak, kenapa dimasukkan itu menjadi alat pembelajaran? Itu pertanyaan lanjutnya nanti. Ya, ngerti maksud saya. ngerti, Pak. Kalau menurut Pak Dejan, yang kelima itu ada yang tidak termasuk alat pembelajaran, jangan dimasukkan menjadi alat pembelajaran. Yang masuk alat pembelajaran apa saja itu. Saya tidak mengatakan yang 5 ini salah atau bukan alat pembelajaran, saya hanya bertanya. Ya, nanti dicermati Pak Dejan ya. Oke, begitu juga yang lain, lihat pekerjaannya. Terus? Kegiatan pengajar, langkah-langkah kegiatan pengajar adalah lain sebagai berikut. Yang pertama, Kegiatan pengajaran apa pembelajaran? pembelajaran Pak, Apa? pembelajaran Pak. Pembelajaran, ya silahkan disesuaikan. Ya. Yang pertama ada kegiatan pendahulu dengan waktu Apa? Pendahuluan, jangan pendahulu. pendahuluan dengan waktu 15 menit. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik di dalam kelas dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Yang kedua, guru memerintahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru harus memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan sarana belajar yang menyenangkan dengan menjelaskan manfaat mempelajari dan memahami cara menjaga kebersihan lingkungan, dalam kurung tempat tidur, lingkungan rumah, kelas, lingkungan sekolah. Yang kelima, guru memeriksa penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Yang keenam, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran. Yang kurung seperti yang tercantum pada indikator ketercapaian kompetensi disertai dengan penjelasan manfaat dari mempelajari tentang konsep pola hidup sehat. Nah, dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Nomor 7, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang konsep pola hidup sehat, dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Yang ke-8, peserta didik terkondisikan mempelajari materi ajar dengan perasaan yang menyenangkan. Guru menjelaskan teknik asesmen untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan aktivitas pembelajaran pada pembelajaran pola hidup sehat. Dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. A. Kompetensi pengetahuan berupa tes tertulis mengenai fakta, konsep, dan prosedur dalam memahami konsep pola hidup sehat. Dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. B. Kompetensi keterampilan yaitu berupa praktik menceritakan kembali konsep pola hidup sehat, perlunya
Dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Yang C, kompetensi sikap, dalam kurung profil Pancasila, berupa observasi dan catatan jurnal berupa pengembangan nilai karakter gotong royong dan mandiri. Yang berikutnya ada kegiatan inti dengan Tunggu. Saya mau tanya, di kegiatan pendahuluan, pernah enggak Anda berempat ini mendengar istilah presensi dan absensi? Kira-kira sama enggak? Pernah dengar istilah presensi? Bu Desa, Pak Tarsis, Pak Simon, Pak Dejan? Pernah, Pak. Pernah. Absensi? Absensi pernah, Pak. Yang lain gimana? Pak Dejan? pernah, Pak. Pernah, Pak. Simon? Suaranya pernah. Kira-kira sama enggak? Apa beda? Beda, Pak. Bedanya di mana? Tulisannya? Nah, kira-kira bedanya di mana Pak Tarsi? Eh, Hah? Karena saya dengar tadi yakin bilang beda gitu deh. ya. Pak Dejan gimana? Kira-kira sama apa beda? Absensi dan presensi. Pak Simon, Bu Desa. Loh, saya tanya kok matiin kamera Beda, nih? Pak. Hah? Beda, Beda, Pak. Beda. Menurut saya, maaf ya kalau salah, Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Ini kan namanya proses belajar. Siapa? Ya. Presensi diartikan sebagai kehadiran. Maksudnya, absensinya bukan kehadiran. Absensi itu mengecek. Mengecek apa? Presensi juga kan mengecek. Siapa? Ayo, jangan baru dikejar begitu, nanti ujian akhir ya seperti itu. Dikejar begitu, jangan bingung kan. Harus yakin. Ini loh, gitu. Siap. Ayo Pak Tarsius gimana? Presensi itu apa? Presensi itu mengecek kehadiran. Maksudnya? Presensi itu guru mengecek kehadiran siswa. Absensi juga kan ngecek kehadiran. Siapa? Terus? Siapa yang bisa bantu? Ayo. Tadi kan kayaknya Pak Dejan, Pak Simon bilang beda. Gitu. Udah Desa gimana? Beda apa sama? Izin Pak menjawab. Kalau bagi saya itu berbeda. Kalau misalnya saya simulasikan ke contoh Pak, kalau presensi biasanya itu pada di seminar itu. Kalau ada kegiatan seminar, pasti ada bilang sana presensi dulu gitu dengan tanda tangan. Kalau absensi itu kita membaca nama-nama, apakah ada hadir dan tidak hadir. Itu Pak. Pak Dejan gimana Pak Dejan? Kalau presensi itu kita dilakukan secara diri kita sendiri untuk ngecek mengisi data kehadiran, tapi kalau absensi kita mengecek kembali kepada peserta didik apakah peserta didik itu hadir atau tidak, Pak. Lebihnya begitu, Pak. Simon. Kalau menurut saya Pak, absensi itu untuk di bagian anak masih sekolah dulu Pak, SD, SMP, SMA. Itu kan ngomongnya pada saat sekolah. Iya, kalau misalnya kata presensi itu, kalau saya sering sekali mendengar katanya itu hanya untuk di lingkungan
orang yang di kampus tuh loh Pak, berpendidikan itu tuh. Loh, Berpendidik. bukan begitu, harus diperjelas. Anda itu harus paham. Pak Dejan, coba ditunjukin yang nomor 3. Nomor 3. Guru harus memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Itu kira-kira presensi apa absensi? Presensi, Pak. Presensi. Bu Desa gimana? Pak Tarsis bilang itu presensi. Presensi, Pak, kalau dari saya sih. Iya. Saya nggak nanya lagi alasannya. Siap, Pak. Kalau saya tanya alasannya, situ bingung, saya bingung juga nanti. Tapi paling tidak, saya lihat keyakinannya. Itu presensi. Bu Desa Siap. gimana? Sebentar, Pak. Oh, nggak usah lama gitu aja. Guru harus memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Nah, Pak Dejan, gimana Pak Dejan? Absensi, Pak. Absensi. Pak Simon? Absensi juga Pak. Absensi. Kenapa tahu itu absensi? Karena kalau Terus? saya ngecek apa ya? Ya, oke, begini ya. Konsepnya harus dipahami. Mestinya di sini dua-duanya harus muncul. Absensinya muncul, presensinya muncul. Absensi itu biasanya dilakukan oleh seorang pendidik begitu baru masuk. Selamat pagi anak-anak, ya kasih salam, nah, ya, gimana anak-anak hari ini? Apakah semua hadir? Oh, ada yang sakit Pak. Ini pernah nggak gitu dengar? Oh, siapa? Dari saya ini. Oke, itu absensi. Nanti presensinya gurunya mengambil daftar nama-nama peserta yang ada di ruangan itu. Ya, untuk memastikan sekarang Bapak akan panggil satu persatu. Si A hadir, si B hadir, si C izin Pak. Kan begitu. Paham Ya, Pak. maksudnya? Paham Paham, maksudnya? Pak. Paham, Pak. Paham. Gimana Bu Desa, Pak Dejan? Tadi jawabannya sudah benar itu. Pak Dejan sama Pak Simon udah benar jawabannya. Paham, Pak. Ya, jadi absensi itu adalah situasi kondisi di mana seorang guru atau pendidik itu pengen mengetahui kehadiran anak-anak secara umum. Jadi tidak detail dulu dilihat satu persatu. Ya, sehingga nanti, oh kenapa sakit Pak, katanya sakit perut. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa dia kok sakit perut? Ini maka dari itu hati-hati. Nanti besok-besok jangan sembarang makannya kan begitu. Ini kesempatan kita akan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pendidikan. Nah, di sanalah salah satu guru itu akan mendidik mereka. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana positif dan negatif. Lalu setelah itu nanti di presensi memastikan. Untuk kita jadikan sebagai acuan nanti pada saat kita mengevaluasi. Ya kan? Kira-kira sudah bisa dipahami itu? Sudah, Pak. Pak Dejan, Udah, Pak. Pak Simon, Sudah Pak. Pak Tarsis. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Sejauh ini sudah. Oke, mudah-mudahan ya bahwa istilah absensi presensi itu sedikit bedanya di sana. Tujuannya sama-sama pengen mengecek keberadaan peserta didik, namun tidak sedetail secara individu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna untuk kalian nanti. Silakan lanjut Pak Dejan ke kegiatan inti. Oke, dan baik.
Berikutnya ada kegiatan inti dengan waktu 75 menit. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti dengan menggunakan model Windows Shopping dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Oh iya, maaf ya, satu lagi Pak Dejan. Yang terakhir tadi, nomor terakhir di pendahuluan. Kompetensi sikap, profil pelajar Pancasila berupa observasi dan catatan jurnal berupa pengembangan nilai-nilai, karakter gotong royong dan mandiri. Seperti apa itu bisa dimunculkan di dalam sebuah proses pembelajaran di kegiatan pendahuluan? Ini kan arahnya ke sikap nih. Kira-kira Pak Dejan nanti memberikan kegiatannya seperti apa untuk mengarahkan bahwa profil pelajar Pancasila sudah kita selalu dengungkan, selalu sampaikan kepada mereka. Ini loh, kalian harus begini. Aktivitas apa yang diberikan oleh Pak Dejan nanti? Tujuan daripada profil pelajar Pancasila ini apa, Pak Dejan? Halo. Tujuan dari profil Pancasila ini peserta didik dapat mengetahui perilaku pola hidup sehat, Pak. Oh, sana ya? Dicari tahu lagi, sehingga nanti bentuk dan arah daripada aktivitas untuk memunculkan selalu profil pelajar Pancasila ini tidak keliru, ya. Kira-kira yang lain dalam bentuk kegiatan seperti apa yang akan dilakukan di dalam memunculkan yang namanya profil pelajar Pancasila? Bu Desa, Pak Tarsis, Pak Simon. Izin Pak, Ya, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. bentuk kegiatannya seperti apa? Contoh. Kalau bentuk kegiatannya yaitu membahas karena ini project gitu kan yang dibilang dari Bapak Dejan, jadi mungkin Pak Dejan akan membuat suatu bahasan bentuk project yang kemudian diselesaikan pada kelompok yang ada di kelas. Ya, kira-kira apa tujuan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan? Berharap banyak di dalam sebuah proses pembelajaran itu selalu didengungkan, dimunculkan yang namanya bahwa setiap anak di Indonesia ini harus profil pelajar Pancasilanya harus mantap. Kira-kira apa tujuannya? Di sini yaitu untuk agar peserta didik mampu bergotong royong, mandiri. Sebentar Pak, itu ada di profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan. Ya. Iya, tujuannya kira-kira profil pelajar Pancasila ini apa? Tujuannya itu adalah menjaga keutuhan NKRI. Sebenarnya arahnya ke sana. Makanya melalui proses pembelajaran lah salah satunya. Harus dikuatkan bagaimana jiwa NKRI, nasionalisme itu dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Setiap warga masyarakatnya. Paham maksud saya? Salah satu bisa dimunculkan praktiknya dalam bentuk anak-anak diajak bernyanyi lagu wajib nasional. Kan banyak lagu wajib yang mendongkrak nasionalisme. Satu contoh, tanah airku tidak kulupakan. Bahwa sedemikian indahnya tanah air kita ini. Bahwa sedemikian indahnya NKRI ini.
yang patut kita jaga dengan sebaik-baiknya melalui salah satunya gotong royong, kan begitu nanti implementasi ke lapangannya. Tapi untuk membangkitkan itu melalui salah satunya itu, kan salah satunya. Masih mungkin ada cara-cara yang lain yang dilakukan. Barangkali pemilihan lagu wajib yang lain. Jangan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya bukan lagu wajib. Itu lagu kebangsaan ya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot, nah ini membangkitkan jiwa nasionalisnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, sederhana. Jangan hanya sekedar bernyanyi. Habis bernyanyi itu paling tidak diberikan penguatan. Untuk apa? Sehingga akhirnya Pancasila ini betul-betul dipahami dengan baik oleh mereka. Dan mereka siap menjadi tameng hidup untuk kejayaan daripada Pancasila ini. Kejayaan daripada NKRI ini. Ya, saya rasa begitu. Terus silahkan lanjut kegiatan inti. Baik, saya akan lanjutkan kegiatan. Nanti yang lain menyesuaikan ya. Iya, Pak. Langkah-langkah kegiatan pengajar ini dengan menggunakan metode Windows Shopping dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Yang kedua, guru membagikan soal yang berbeda kepada tiap-tiap kelompok. Soal yang diberikan dalam merupakan soal pemecah masalah. Yang ketiga, guru menyiapkan beberapa gambar yang nantinya akan ditulis oleh anak-anak sebagai jawaban. Oke, stop dulu Pak Dejan. Stop dulu ya. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Ini ada kaitannya dengan yang saya pertanyakan di awal itu. Itu hanya sekedar penanda, apa pilihan, kan begitu? Nah, ini karena semuanya pasti akan berkait nanti. Oke. Jadi kalau saya lihat ini berarti di sini pilihannya Pak Dejan itu adalah pembelajaran berkelompok, kan begitu? Lanjut. Keempat, peserta didik secara kelompok akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Aktivitas 1, aktivitas pembelajaran memahami dan menciptakan konsep pola hidup sehat melalui aktivitas fisik lain. Aktivitas fisik dan istirahat. Yang A, fakta, konsep, aktivitas fisik dan istirahat. Pengetahuan mengenai fakta, konsep, perlunya aktivitas fisik dan istirahat dipelajari melalui membaca dan berdiskusi sesuai lembar tugas yang diberikan oleh guru. Guru menyiapkan gambar-gambar tentang berbagai cara aktivitas fisik dan istirahat. Aktivitas fisik adalah merupakan setiap gerakan tubuh yang Apakah itu huruf besar? Enggak harus sampai gitu. Gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, rangka, dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Yang berikutnya istirahat adalah berhenti sejenak dari segala rutinitas dengan melakukan aktivitas yang rileks, menyenangkan, menghilangkan ketegangan, keadaan tenang, serta menyenangkan. Ada berbagai cara melakukan aktivitas fisik dan istirahat antara lain. Yang pertama, cara melakukan aktivitas fisik. Yang A, lakukan secara bertahap. B, dari yang mudah menuju ke yang kompleks. Yang C, lakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Yang D, lamanya paling dikit 30 menit. E, macam aktivitas disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Stop dulu.
Nomor C-nya, lakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Jadi sudah berdasarkan teori. Apa Dejan? Sudah, Pak. Kan tujuan daripada aktivitas fisik itu kan biar sehat. Kenapa 2 kali seminggu? 2 kali dalam seminggu? Ada dasar teori yang jelas nanti. Ya, jangan hanya sekedar memasukkan. Sama halnya seperti orang namanya latihan. Kalau dulu dibilang latihan minimal 3 kali seminggu. Kalau saya bilang tidak, minimal 4 kali seminggu. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan yang namanya intensitas. Kita harus memperhatikan yang namanya tingkat fleksibilitas daripada otot. Jadi ada masa otot kalau dia tidak dirangsang lagi lebih dari 2 kali 24 jam, itu otot itu dibilang tidur. Akan susah kembali untuk merangsangnya, untuk mempersiapkan ke tahapan-tahapan. Bukan tidak bisa, perlu proses yang lebih lama lagi. Ada teorinya yang mengatakan tingkat elastisitas otot itu adalah minimal sebelum 2 kali 24 jam harus sudah diberikan rangsangan. Nah, itu satu contoh. Ya Pak Dejan, Iya, Pak. ini kira-kira ngambilnya di mana ini? Lakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Saya ngambil dari internet, Pak. Hah? Internet, Pak. Internet. Teorinya siapa? Teori dari Ya, nanti pikirkan. Ada dasarnya yang kuat. Sehingga nanti kekeliruan itu tidak dilimpahkan ke kita semua. Dasar ilmiahnya ada. Ya, Iya, oke, silakan. Cara melakukan istirahat. Baik, cara melakukan istirahat yang pertama, yang A, kenali tubuhmu kapan saat membutuhkan istirahat. B, melakukan aktivitas yang menyenangkan tapi tidak melelahkan. Yang C, lakukan aktivitas yang rileks, mendengarkan musik, melihat pemandangan di luar, duduk santai di bawah pohon rindang. Yang D, tidur paling tidak 8 jam dalam sehari. Yang B, fakta konsep menjaga kebersihan tempat tidur dan lingkungan rumah secara kelompok. Yang pertama, peserta didik berdiskusi menyelesaikan soal yang telah diberikan guru secara kelompok. Cara melakukannya, yang pertama, peserta didik menyiapkan kertas, kartun, dan menerima gambar yang telah disediakan oleh guru sebagai bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk memilih gambar yang sesuai dan memberikan penjelasan sesuai dengan gambar yang mereka pilih sebagai contoh. Nomor 1, kelompok 1 mendapatkan soal apa saja aktivitas fisik yang baik. Nomor 2, peserta didik memilih gambar yang sesuai aktivitas fisik yang baik dan ditempel pada kertas kartun. Nomor 3, setelah ditempel, selanjutnya peserta didik menuliskan penjelasan tentang gambar yang mereka pilih. Yang nomor 2, setiap kelompok memajang hasil pekerjaannya di dinding kelas. Kegiatan ini yang diumpamakan sebagai membuka toko di mall. Nomor 3, dilakukan pembagian tugas di tiap kelompok. 2 orang menjaga paparan yang lain, melakukan kegiatan berkeliling ke kelompok lain. Dalam melakukannya, tentukan 2 temanmu menjadi penjaga toko dan yang lainnya berbelanja ke toko kelompok yang lain. B, penjaga toko bertugas memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang sedang berbelanja.
sehingga harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami pekerjaan kelompoknya. Yang C, anak yang belajar berhak memberikan usulan dan atau masukan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang dikunjungi dan dituliskan pada hasil pelajarannya. Yang D, anak yang berkunjung mencatat hasil pekerjaan kelompok yang dikunjungi. E, pada kegiatan ini akan munculnya tutur sebaya. Berikutnya nomor 4, peserta didik mengumpulkan informasi dan menceritakan kembali. Dalam melakukannya, yang pertama, setelah waktu yang telah ditentukan selesai, anak yang berkeliling kembali ke kelompoknya. Nomor 2, setiap anak saling bertukar informasi berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan. Yang nomor 3, masing-masing anak menceritakan kembali tentang cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang berikutnya aktivitas 2, aktivitas pembelajaran konsep pola hidup sehat, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Yang A, fakta, konsep, pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Pengetahuan mengenai fakta, konsep pola hidup sehat, dengan pengisian waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang dipelajari melalui membaca dan berdiskusi sesuai lembar tugas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan gambar-gambar tentang pengisian waktu yang luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Pengisian waktu luang merupakan aktivitas yang sangat penting dan perlu dipahami dan dilakukan seluruh peserta didik. Cara pengisian waktu luang, yang pertama, lakukan hal yang menyenangkan. Kedua, sesuaikan dengan kondisi lingkungan rumah dan kemampuannya. Nomor 3, sesuaikan dengan waktu yang ada atau tersedia. Nomor 4, buat jadwal disesuaikan dengan aktivitas yang lainnya. Dan yang nomor 5, buat skala prioritas. Memilih makanan bergizi dan seimbang merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik agar bisa memilih kebutuhan dalam tubuhnya untuk bisa berperilaku hidup sehat. Cara memilih makanan bergizi dan seimbang, yang pertama, membaca dan belajar tentang makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, memilih dan memilah buah dan sayuran yang sehat dan bergizi. Yang nomor 3, memilih dan memilah makanan sehat dan bergizi. Dan yang nomor 4, mengenal kandungan vitamin dari berbagai makanan dan buah. B, fakta, konsep pola hidup sehat dengan pengisian waktu luang serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Yang pertama, peserta didik berdiskusi menyelesaikan soal yang telah diberikan guru secara kelompok. Dalam melakukannya, yang pertama, peserta didik menyiapkan kertas karton dan 5 gambar yang telah disediakan oleh guru sebagai bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk memilih gambar yang sesuai dan memberikan penjelasan sesuai dengan gambar yang mereka pilih sebagai contoh. Yang nomor 1, kelompok 1 mendapatkan soal bagaimana cara memilih makanan bergizi dan seimbang. Nomor 2, peserta didik memilih gambar yang sesuai dengan cara memilih makanan bergizi, seimbang, dan tempel pada kertas karton. Nomor 3, setelah ditempel, selanjutnya peserta didik menuliskan penjelasan tentang gambar yang mereka pilih. Nomor 2, setiap kelompok memajang hasil pekerjaan di kelas
Kegiatan ini diumpamakan sebagai membuka optimal. Nomor 3, dilakukan pembagian tugas setiap kelompok dan melakukan kegiatan berkeliling ke toko kelompok lain. Cara melakukannya, salah satu temanmu menjadi penjaga toko dan lainnya berbelanja ke toko kelompok lain. Yang B, penjaga toko bertugas memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang hendak membelanja, sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami pekerja kelompoknya. Yang C, anak yang berbelanja diperbolehkan memberikan usulan, masukan, dan pertanyaan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang dikunjungi dan dituliskan pada hasil pajangannya. Yang D, anak yang berkunjung mencatat hasil pekerjaan kelompok yang dikunjungi. E, pada kegiatan ini muncul unsur sebaya. Nomor 4, peserta didik mengumpulkan informasi dan menceritakan kembali cara melakukannya. Yang pertama, setelah waktu yang telah ditentukan selesai, anak yang berkeliling kembali pada kelompoknya. Kedua, setiap anak saling bertukar informasi berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan. Nomor 3, masing-masing anak menceritakan kembali tentang cara menjaga kebersihan rumah dan lingkungan rumah. Nomor 5, guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan masing-masing kelompok secara klasikal. Nomor 6, guru memberikan kuis untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Berikutnya ada kegiatan penutup dengan durasi waktu 15 menit. Yang pertama, salah satu peserta didik di bawah bimbingan guru menyampaikan hasil diskusi. Guru mempertanyakan apa manfaat hasil kesimpulan tersebut. Nomor 2, guru menyampaikan kemajuan yang diperoleh peserta didik secara umum dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul saat berdiskusi. Nomor 3, guru menginformasikan pada peserta didik kelompok yang paling baik penampilannya selama melakukan diskusi. Nomor 4, guru menugaskan kepada peserta didik untuk menceritakan dan membuat catatan tentang konsep pola hidup sehat, dalam kurung perlunya aktivitas fisik, istirahat, pengisi waktu luang, serta memilih makanan bergizi dan seimbang. Dan yang kelima, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam. Berikutnya penilaian. Stop. Saya tanya, di kegiatan penutup, saya tanya yang lain. Kira-kira sudah cukup ini atau masih ada yang kurang? Tahapan di kegiatan penutup. Pak Simon, Pak Tarsis, Bu Desa. Menurut Anda atau menurut kalian, apakah ini sudah sesuai atau masih ada yang kurang? Gimana Pak Tarsis, Pak Simon, Bu Desa? Guru Saya tanya dulu, sudah sesuai atau masih ada yang kurang? masih ada yang kurang, Pak. Bu Desa gimana?
Kalau Kalau dari saya, saya, Tunggu dulu, Pak Tarsis. Dulu, Bu. Bu Desa, siap. kalau dari saya sepertinya cukup, Pak. cukup. Pak Simon, Kalau dari saya cukup Pak, segini aja udah cukup dah Pak. cukup ya. Karena untuk anak Udah, SD Pak, ya. tidak melihat anak SD, SMP, SMA. Pak Tarsis, Siap, Pak. yang kurang apanya? Evaluasinya, Pak. Evaluasi apa? Sebaiknya guru dapat guru dan pendidik melakukan evaluasi dan Guru itu udah refleksi. pendidik dia. Oh, siap. Nggak usah pakai Pendidik dan, nanti beda orang itu nanti. pendidik dan peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus? Untuk menarik kesimpulan, itu dari saya, Pak. Ya. Itu. Berarti ini kekurangan. Coba saya tanya, guru menyampaikan kemajuan yang diperoleh, itu kan hasil evaluasi. Salah satu peserta didik, nah ini disuruh tampil, itu bagian dari evaluasi. Kita melihat, sudah sesuai enggak yang ditampilkan oleh peserta didik? Dengan apa yang mesti dia pahami, kan begitu? Kita lihat, itu kita evaluasi gitu. Enggak perlu lagi dimunculkan kata evaluasinya. Di sini masih ada yang kurang ini. Kan saya wanti-wanti ngomong. Di kelas waktu luring juga saya ngomong. Kalau begini guru ini belum mendidik namanya. Ada satu kalimat yang akan mengarahkan seorang guru dikatakan mendidik. Jadi peserta didik itu betul-betul diberikan pendidikan. Ini loh gunanya saya memiliki sikap yang bagus. Ini loh gunanya saya memiliki pengetahuan yang bagus. Ini loh gunanya saya memiliki keterampilan yang bagus. Kira-kira apa? Motivasi. Iya, itu arahnya motivasi. Arahnya motivasi. Tapi di sini ada satu klausul yang belum muncul di kegiatan penutup. Dan itu penting. Memberikan umpan balik bukan Pak? Umpan balik kan sudah di atas ada. Secara umum boleh juga disebut umpan balik, tapi secara lebih terincinya disebut itu adalah, ada enggak kira-kira pernah Anda dengar mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada, Pak. Pernah dengar? Ada enggak di sini? Ada enggak di sini di kegiatan penutup ini terkait dengan itu? Belum, Pak. Masih kurang itu, Pak. Itu satu klausul yang nanti akan mengarahkan kalau kita itu betul-betul mendidik mereka. Maka dari itu tolong belajar dengan baik, dipahami dengan baik, karena pentingnya pengetahuan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kan begitu nanti bahasanya. Pentingnya sikap dalam kehidupan kalian sehari-hari dan pentingnya keterampilan. Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat umum. Jadi ada klausul itu sebelum berdoa dan menyampaikan salam. Ya. Masukkan itu. Kalau di atas itu ada mengkaitkan materi dengan materi yang lain atau materi yang akan diajarkan. Kan begitu? Kalau di penutup mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ya. Nah, nanti sudah barang tentu di bawahnya ada asesmennya ya, Pak Dejan. Iya, Pak. Oke. Ini kunci pentingnya di situ. Namun asesmen itu berkalian.
berkalian dengan tujuan pembelajaran, berkalian dengan metode yang dipilih, dan yang lainnya. Cocoklah asesmennya seperti itu, kan begitu nanti. Kemarin kalian di kuliah apa itu? Ini kan sudah apa ya? Apa namanya kuliah kita ini? Apa Desa? Seminar. Seminar. Semestinya sebelum seminar ada nggak materi yang menyinggung itu? Sebenarnya ada Pak di kuliah asesmen. Terus, Tetap itu asesmen itu kan mengkhusus asesmen aja. iya Pak, tapi di situ juga kita juga Disinggung. membuat untuk membuat modul ajar Pak. Nah, disinggung nggak? Disinggung Pak. Terus, kenapa lupa? Bukan lupa sih Pak, tetapi karena kita disuruh belajar mandiri karena ibunya ada kesibukan Pak. Jadi Syukurnya kita ketemu. iya Pak, ini sebenarnya Itu tolong diingat. Sebenarnya ya, maaf ya, saya bilang. Semestinya Pak Dejan, Pak Simon, kalau saja S1-nya mengikuti kuliah itu dengan baik, sudah tidak ada masalah di sini. Beda dengan Bu Desa. Bu Desa kan dasarnya dari PKO yang notabene semestinya juga kependidikannya diarahkan bagus, cuman kurikulumnya berbeda kemarin ya. Termasuk juga Pak Tarsis. Ini nggak terlalu susah mestinya di sini. Ya, oke, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Itulah mestinya yang harus kalian lakukan nanti. Ya, bikin diri Anda itu hebat, bikin diri Anda itu pintar. Saya rasa itu ya yang saya koneksikan di sini ya ini yang namanya modul ajar. Memang di bawahnya nanti ada asesmen. Di dalam persiapan mengajar, kita sebagai seorang pendidik harus menyiapkan yang namanya perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu salah satunya modul ajar. Berarti masih ada perangkat yang lain, kan begitu. Walaupun di modul ajar ini ada asesmen, tapi nanti ada juga salah satu perangkat yang disebut dengan instrumen penilaian. Yang isinya juga asesmen nanti di situ. Ya. Saya rasa begitu. Ada pertanyaan sebelum barangkali nanti dilanjutkan? kalau untuk saya belum ada Pak. Belum ada. Yang lain? Belum ada Pak, bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan. Jangan sampai belum adanya begitu-begitu terus. Percuma. Ya, pahami dengan baik. Itu satu klausul yang memang penting sekali, harus muncul di kegiatan penutup. Isinya bagaimana caranya kalian berbicara nanti kepada peserta didiknya, itu seninya kalian. Bahwa pentingnya pengetahuan yang bagus itu apa, pentingnya sikap yang bagus itu apa di dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya keterampilan yang bagus itu apa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Dejan. 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 Ya Pak, sebentar Pak. Gimana bisa nyambung ilmunya? Tadi dipanggil orang tua soalnya Pak. Bilangin orang tuanya lagi kuliah gitu ya. Iya Pak. Jangan hal yang begini S1 dulu dikasih tahu, sekarang PPG diingatkan lagi, nanti pada saat praktik di lapangan kembali diingatkan, kan percuma. Ya, sekali itu diingat seumur hidup kalau kalian itu memang mau mentasbihkan diri menjadi guru yang profesional. Oke. Gimana? Lanjut di Pak Dejan atau ke yang lain? Sekarang saya tidak mau melihat kondisi yang sama. Mestinya tadi banyak masukan dari saya. Ada kesempatan untuk
yang lain memperbaiki. Tampilan sekarang lebih baik dari apa yang ditampilkan Pak Dejan. Sudah tidak ada lagi yang namanya kekeliruan atau kekurangan yang dimunculkan oleh Pak Dejan. Kira-kira? Tempoh hari kuliah asesmen siapa ngasih? Bu siapa? Bu Sepiana? Bu Dwi? Bukan Pak, Pak, di luar di luar dari Fakultas Olahraga Pak. Siapa namanya? Bu Sri, Bu Prof. Sri Pak. Oh, iya tahu saya. Oke, nggak apa-apa terlepas dari itu. Tolong diingat ya, kunci sukses kalian menjadi seorang pendidik. Bahwa hasil pembelajaran yang kalian berikan kepada mereka, hasil belajar yang dia lakukan, akhirnya dipahami, selanjutnya diimplementasikan dengan baik oleh mereka, peserta didik, di dalam kesehariannya. Itu baru namanya kalian sudah mendidik mereka. Ya, gimana? Lanjut Pak Dejan apa gimana? Izin Pak, Ya, kalau untuk saya mungkin kami memperbaiki dulu yang belum presentasi karena besok juga membahas mengenai modul ajar Pak. oh masih tetap modul ajar ya? Oke. Oke, kalau begitu lebih bagus diperbaiki ya. Nanti besok itu barangkali tampilnya sebentar-sebentar, apa yang sudah diperbaiki itu dimunculkan. Mari kita bahas bersama-sama. Tapi ingat, apa yang kalian buat, apa yang kalian sudah perbaiki, jangan hanya sekedar untuk pemenuhan tugas saja, ya. Dipahami dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalian bisa tampil di lapangan, di sekolah itu dengan sebaik-baiknya atau di depan peserta didik. Saya rasa begitu. Kira-kira gimana? Setuju? Setuju Pak. Iya. Besok kita ketemunya daring apa luring? Luring aja ya? Gimana? luring, Pak. Baik Pak, luring Pak. Ah, Oke, kita ketemu luring. Kita cari tempat yang kemarin aja, nggak jauh pinjam alatnya ya. Nggih Pak. Jamnya kita jam 8 ya. Iya, Pak. Nggih Pak. Oke, baik. Sampai ketemu besok ya. Hari ini Baik. cukup sekian ya. Nggih, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya berharap ini adalah tempatnya belajar. Saya hanya mempertegas. Saya minta maaf sama kalian semua. Barangkali ada kata-kata, ada kalimat saya yang kurang berkenan. Tidak ada sedikit pun maksud saya itu mengendorkan. Saya pengen supaya kalian greget pahami. Ya, ini loh tugas kalian nanti sebagai seorang pendidik. Setiap apapun yang Anda buat di dalam modul ajar itu akan menjadi implementasi di dalam kegiatan. Jangan sampai modul ajar hanya sekedar hitam di atas putih, praktiknya beda. Nggak boleh itu. Ya, ikuti itu. Makanya sebelum membuat hitam di atas putih, pikirkan dengan baik. Sehingga nanti cocok nggak saya pakai ini, cocok nggak anak-anak saya arahkan begini, kira-kira targetnya seperti ini, kira-kira sesuai nggak? Ya, kalau targetnya seperti ini, kira-kira prosesnya seperti apa? Halo Pak Simon, konsentrasinya ke sini, Oh, nggih, Pak. bukan kemana-mana. Nanti ditanya lagi nggak karu-karuan. Biar nggak rugi ikut PPG. Ya, itu ingatan saya kepada Anda semua. Saya hanya pengen Anda itu menjadi orang yang hebat, menjadi seorang pendidik yang hebat. Jauh lebih hebat dari mantan-mantan gurunya, apakah guru SD, SMP, SMA, SMK maupun di perguruan tinggi. Ya, saya bangga. Kalian bisa lebih hebat dari saya bangga. Saya tidak merasa
direndahkan, dilewati, enggak, saya senang. Nah, ya, mudah-mudahan itu harapan saya. Pak Dejan, Pak Tarsis, Pak Simon, Bu Desa, saya yakin kalian semua itu atau Anda semua itu akan bisa jauh lebih hebat dibandingkan mantan-mantan guru Anda. Sekarang hanya tinggal tolong tunjukkan itu. Berikan saya keyakinan kalau kalian itu sudah mengarah ke posisi itu. Ini bukan S1 lagi, ini PPG loh, mengarah untuk menjadi guru profesional. Tidak, jangan berpikir hanya sekedar lewat gitu. Mungkin S1 bisa, sekarang enggak, jangan. Apalagi nanti saya disuruh menilai terakhir gitu, umpamanya saya akan melihat betul. Kalau memang tidak layak, untuk apa saya mesti lewatkan. Nanti kasihan muridnya, kasihan peserta didiknya, kasihan pemerintah sudah memberikan gaji yang lumayan, 2 kali gaji kan. Toh juga kehebatan itu bukan untuk siapa, untuk diri kita. Mengabdilah yang terbaik. Sekali lagi sukses untuk kalian semua. Minta maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tidak berpikir untuk merendahkan kalian, tidak. Saya hanya pengen mendongkrak dan mengingatkan kalian. Sekali lagi sukses untuk kalian semua. Saya hanya berharap ya sekali lagi, kalau Pak Simon, Pak Dejan, ini bukan S1 lagi, ya. Tolong siapkan diri Anda dengan lebih baik. Tunjukkan suatu ketika Anda lulus menjadi guru yang profesional, betul-betul kalian bisa maknai keprofesionalan kalian. Jangan sampai nanti seperti omongannya almarhum mantan dekan kita. Mungkin Pak Tarsis nggak tahu, ya, Prof. Nyoman Kanca. Jangan sampai ada pertanyaan, inikah? Jangan inikah, tapi inilah. Paham maksudnya? Kalau inikah itu dipertanyakan. Kalau inilah kebanggaan. Ya. Inilah guru profesional Bapak Stanislaus Popong Bura. Oh, kan gitu. Lah, inikah guru yang katanya sudah profesional? Jangan sampai seperti itu. Siap? Sederhana, tapi harus dijaga dengan baik dan lumayan berat menjaganya. Tapi kalau kita ikuti, kita isi diri dengan baik, tidak ada kata berat. Sukses untuk kalian semua. Mari kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu besok di kampus ya. Kita luring. Sehingga tidak ada lagi Pak Dejan nanti dipanggil bapaknya. Kalau sudah luring kan nggak ada itu. Mungkin itu yang menyebabkan Pak Dejan tetap pengen luring. Kalau di rumah diganggu terus ya. Oke, siap. Sampai besok. Mari kita akhiri dengan doa. Kita sampaikan terima kasih banyak bahwa hari ini kita sudah bisa melewatinya dengan situasi dan kondisi yang terbaik. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Saya akhiri dengan para sakti. Om Santi, Santi. Shalom. Rahayu. Salam. Harmoni. Oke, saya izin.